Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Wah, pada kemana nih Mas Dwi nih? Kayaknya lebih enak jam 4 kali ya, Mas. Nggak kedengeran Mas, masih di off mic-nya. Masih di jalan, Pak. Macet ini, Pak. Ya, iya. Kayaknya mendingan jam 4 kali ya. Kayaknya jam 5 itu perjalanan pulang, teman-teman ya. Tempat buka juga sih, Pak. Ah, gimana? Iya, udah mendekati buka juga sih, Pak. Iya, kalau jam 5 ya, mending jam 4 berarti ya. Iya, Ya, boleh sih, Pak. ya berarti eh ini Pak Soleh bukan? Pak Soleh, izin nanti nanti ya saya WA aja deh. Tapi minggu ini kayaknya terakhir ya. Belum. Tanggal 5 masih itu ya, masih ada jam. Kan tanggal 29 itu libur kalau nggak salah. Minggu besok libur, Jumat. Paling nanti hari pengganti. Hari pengganti jangan puasa lah ya. Setelah puasa aja, setelah lebaran. Mana ini yang lain? Lanjut, lanjut aja. Mana sih grup data ini? Kita udah ada grupnya kan ya Mas Dwi ya? Grup WA. Oh ini nih di komunitas. Ih. Oh ini dia. Ini TTS.
Oke, terima kasih sudah gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, Mas Dwi lagi di jalan juga tuh, Mas Arya Davin. Ya, makanya kayak jam 5 nggak efektif deh. Mendingan jam 4 kita. Kayaknya mendingan jam 4 eh, biar leluasa juga. Saya juga jadinya di kantor ini jam 5. Di, tadi di kampus udah pada pulang juga. Mau Zoom di kampus udah pada pulang. Tapi. Eh, kita absen dulu ya. Habis Sofian hadir. Tahun 2000. Sofian hadir, Arya Davin hadir, Gaji hadir, Handoko hadir. Tinggal Luz Mareto ya. Luz Mareto ada? Nggak ada ya. Oke. Eh, kita langsung mulai aja ya. Ya, sekarang kita pertemuan ketiga ya, teman. Pertemuan ketiga di mana sebelumnya di pertemuan satu itu sudah menjelaskan data mining itu apa. Kemudian kedua itu tentang Python ya, jelas tentang Python. Nah, sekarang kita ke eksplorasi data. Jadi kita bisa bereksplorasi ya mengenai data. Itu mau diapain aja tuh terserah tuh data. Yang penting tidak merubah isi ya teman. Tidak merubah isinya. Nah, jadi eksplorasi data ini merupakan langkah untuk memahami data sebelum dilakukan praproses. Jadi kita tahu ya kalau di data mining itu ada pra-processing, ada processing gitu. Jadi ini sebelum praproses. Jadi kita siapkan dulu data-datanya gitu ya, kita kumpulkan. Nah ini eksplorasi data gitu. Jadi eh, apa namanya? Sebelum diproses itu harus dilakukan eksplorasi. Gitu ya. Tujuan dari eksplorasi data ini untuk menyeleksi teknis pemrosesan dan analisis data yang sesuai dengan dataset yang dimiliki. Jadi ya tujuannya ya itu ya untuk menyeleksi. Jadi kira-kira apa aja yang dibutuhkan dalam dataset ini. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dibutuhkan ya mending dihapus gitu. Gitu ya. Itu tujuan eksplorasi. Nah, tetapi harus ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Jadi di sini ada tipe data, ada kualitas data, ada statistika ringkasan gitu, ada visualisasi. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam eksplorasi data. Jadi nanti bagaimana tipe datanya, kualitasnya gitu ya. Kemudian statistiknya, kemudian ada visualisasinya itu dalam bentuk diagram gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada tipe datanya. Tipe datanya itu kemarin itu kita sudah bahas ya. Eh, ada integer ya, ada floating ya, ada boolean gitu ya. Nah, ini bagian dari eh, tipe data. Ya. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Nah, kalau kualitatif itu kategorikal gitu ya. Jadi ada nominal, ada ordinal. Kemudian ada kuantitatif itu eh, interval dan rasio atau perbandingan. Nah, seperti apa kualitatif itu gitu ya. Nah, ini ada nominal ya dan ada ordinal. Nah, kalau nominal ini nilai dari atribut nominal adalah nama-nama sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Jadi unik ya, teman-teman. Jadi nilai nominal menyediakan informasi yang cukup untuk membedakan satu objek dengan objek yang lain. Nah, ini contohnya PIN kartu ATM, kemudian NIM mahasiswa. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya sempat gitu dibuka laptopnya, nanti kita praktek dan ada tugas ya, teman-teman ya. Tugas satu ya, tugas pertama. Silahkan dibuka laptopnya atau mau di handphone juga bisa ya, kalau Google Colab ya. Tapi kalau Jupyter Notebook kan harus di laptop. Itu ya itu nominal misalnya nih mahasiswa ya. Nih mahasiswa itu kan nggak mungkin berbeda gitu ya. RGB juga sama warna RGB ya. Itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, ini nominal. Kemudian ada ordinal. Nah, nilai dari atribut ordinal adalah nama-nama yang selain sebagai pembeda juga dapat menjadi ukuran perbandingan satu dengan yang lain. Tuh. Nilai ordinal menyediakan informasi yang cukup untuk mengurutkan objek gitu. Jadi ini perbandingan, ukuran perbandingan ya. Nah, ini contohnya nomor antrian, grade gitu ya. Terus lambat, cepat, sangat cepat, mungkin tinggi, rendah, sangat rendah gitu ya. Itu bisa. Gitu. Nah, ini ordinal. Nah, ini operatornya ya standar ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Karena berbeda dengan yang nominal gitu ya, di sini ada perbandingan ya, ada lebih besar, ada lebih kecil. Itu ordinal ya. Kemudian di sini ada numerik gitu ya, angka lah pasti ya. Di sini ada interval. Dalam atribut interval, perbedaan antar nilai merupakan sesuatu yang berarti. Pada atribut interval terdapat unit pengukuran. Gitu ya. Jadi contohnya temperatur gitu ya, terus kalender gitu, tanggal pada kalender gitu. Nah itu ya. Operator aritmatik yang dapat digunakan ini sama kecuali ada penambahan dan pengurangan. Sama dengan ordinal tadi. Ya. Kemudian rasio ya perbedaannya nih. Dalam atribut rasio, perbedaan rasio merupakan hal yang berarti. Jadi umur, berat badan, tinggi badan gitu ya. Nah, gitu. Jadi operator aritmatiknya juga sama dengan interval tapi ditambah perkalian atau pembagian. Hmm. Itu kuantitatif. Nah, di sini ada kualitas data. Nah, jadi ada noise ya. Nah, itu kualitas data. Wah, kualitas datanya ada noise nih misalnya. Nah, ini noise itu modifikasi dari nilai sebenarnya. Jadi, eh, contohnya ini snow pada TV gitu, pada gelombang gitu ya. Jadi, eh, yang to sine wave ini sebelum dikasih noise gitu ya. Sebelum sebelum dikasih noise itu beda banget gitu ya. Agak renggang gitu, tapi kalau ditambah noise ini rapet gitu ya. Secara apa namanya tampilannya.
Nah, ini noise. Kemudian ada outlier nih. Outlier ini eh, objek data yang memiliki karakteristik berbeda dengan data lainnya. Kita lihat gambar di sini kan eh, dia kayak menyendiri gitu ya, karena kayak tidak punya eh, kelas gitu ya. Nah, ini outlier disebutnya. Jadi eh, dia hanya satu atau dua gitu ya, tetapi yang lainnya banyak berkumpul gitu. Nah, kalau misalnya ini kan di dalam scatter plot ya, tapi kalau kalau di dalam datanya kemungkinan ada dia tuh tidak bisa masuk ke dalam kelas-kelas ini gitu. Misalnya di sini kan ada 4 kelas nih. Nah, si outlier ini nggak masuk kemana-mana gitu. Jadi kalau di datanya, di datasetnya itu pasti ada yang kurang gitu ya. Nah, ini bisa dihapus gitu ya. Bisa dihapus atau bisa berguna di dalam fraud detection gitu. Jadi deteksi penipuan gitu ya. Jadi kalau misalnya karena yang lainnya sama gitu. Nah, ini beda sendiri nih bisa jadi dia penipuan gitu. Logikanya seperti itu. Nah, itu outlier. Nah, kemudian ada missing value. Nah, di missing value ini kalau secara harfiah gitu kan berarti apa ada yang miss ya, ada yang miss datanya gitu ya. Nah, ini informasi tidak terkumpul gitu. Jadi ada yang kurang gitu ya. Nah, atribut tidak dapat diterapkan untuk semua kasus. Gitu ya. Itu missing value. Nah, objek data yang memiliki karakteristik berbeda dengan data lainnya ya. Nah, kemudian semua ini ya eh, bisa diatasi gitu dengan menghapus objek data. Jadi kan objek datanya ini kan berbeda dengan data lainnya, makanya dihapus aja. Itu bisa. Atau mengestimasi nilai missing value, gitu ya. Atau mengabaikan atribut missing value. Jadi nggak usah dipakai atributnya yang nggak ada datanya, gitu, nggak ada nilainya. Itu ya itu handlingnya atau mengatasinya seperti itu. Oke. Nah, terus ada duplikat data, nih, aplikasi. Ya. Eh, kita tahu ya kalau duplikat data itu eh, benar-benar sama gitu ya. Nah, ini masalah utama ketika menggabungkan data dari berbagai sumber. Misalnya kita eh, mengumpulkan data gitu ya dari eh, misalnya dari bank, misalnya kita minta bisa kita punya data dari bank A misalnya gitu ya tentang data nasabah. Nah, di bank B gitu ada juga. Siap. Ya, sehat-sehat. Kasih kirain lupa. Mohon maaf terganggu. Ya, jadi eh, duplikat data ya itu misalnya kita punya data dari bank A dan bank B gitu ya. Nah, recordnya sama persis gitu. Itu itu duplikat ya, duplikat data. Tapi beda lagi ketika misalnya nama sama gitu ya. Tapi eh, apa namanya tanggal lahirnya beda gitu. Nah, itu bukan duplikat. Recordnya nggak duplikat ya. Gitu. Itu itu apa namanya? Hanya hanya ada kesamaan aja. Gitu. Tapi kalau duplikat data itu berarti persis sama semua recordnya gitu ya. Kemudian itu harus di cleaning ya untuk menghilangkan
data yang tidak konsisten atau noise tadi gitu ya. Itu eh, mungkin teman-teman pernah lah gitu ya, apa namanya, pernah ketemu dengan kasus duplikat data. Kemudian ini statistik ringan, gitu, ringkasan, statistika ringkasan gitu ya. Jadi hanya apa namanya, sebatas pengenalan aja gitu. Nah ini statistika ringkasan ini jumlah ringkasan properti dari data. Gitu. Jadi ada frekuensi gitu ya. Jadi ada persentase nilai atribut tersebut muncul pada dataset gitu ya. Kemudian ada modus nilai atribut yang paling sering muncul gitu. Nah, nanti kita ada praktek ya. Kemudian ada min gitu ya atau rata-rata gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian ada rank, jarak antara nilai maksimal dan minimal gitu. Kemudian ada median, ini apa namanya, nilai tengah ya, median itu. Kemudian ada varian ya atau deviasi. Seperti itu eh, statistikanya di dalam data itu pasti ada. Nah, kemudian kita harus visualisasikan gitu ya data tersebut. Visualisasi data itu adalah salah satu teknik dalam eksplorasi data. Jadi si data yang kita tadinya punya apa namanya, eh, kalau dalam teks misalnya, dalam teks mining itu eh, apa banyak gitu ya, eh, beberapa teks gitu ya. Nah, bisa divisualisasikan dengan eh, apa namanya, pengelompokan. Misalnya dia kelasnya apa gitu ya. Jadi nanti bisa divisualisasikan. Nah, itu bisa pakai box plot atau histogram atau scatter plot gitu ya. Nah, ini manfaatnya itu dapat mendeteksi general pola dan tren. Kemudian dapat mendeteksi outlier atau unusual trend. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari apa namanya, dari eh, diagram gitu kan bisa kelihatan gitu mana yang paling tinggi gitu ya, mana yang paling rendah gitu, mana yang tengah-tengah gitu ya. Nah itu. Nah ini seperti ini box plot ya. Ini bagian-bagian dari box plotnya ada kuartil gitu ya. Namanya kuartil ya. Ada upper whisker, ada upper kuartil gitu ya. Ini tengah-tengah ini middle quartile namanya gitu ya. Ini ada lower quartile, ada lower whisker gitu ya. Nah, ini bagian-bagian. Nah, kemudian box plot ini dapat digunakan untuk membandingkan atribut. Nah, jadi antara spaleng ini atribut ya. Sepal width gitu ya, petal width gitu ya. Panjangnya gitu ya. Nah, ini juga bisa dibandingkan menggunakan box plot gitu. Atau saya juga pernah lakukan menggunakan box plot ini mengenai akurasi algoritma. Pernah juga gitu. Misalnya pakai algoritma KNN, terus neck bias gitu ya, terus decision tree gitu. Nah, ini nanti akan muncul berapa angka, berapa garisnya nanti dia ada di mana gitu, titik. Itu box plot, kemudian di sini ada histogram gitu ya, seperti diagram batang ya. Ini mendistribusikan nilai-nilai suatu atribut gitu ya. Membagi nilai menjadi bin-bin dan bar plot menunjukkan jumlah objek pada setiap bit. Jadi contoh bin itu kayak gitu ya. Jadi misalnya eh, apa data data record ya, record 0, record 1 sekian, record 2 sekian gitu ya. Nah, ini bisa divisualisasikan ya. Nah, tinggi dari setiap bar mengidentifikasikan jumlah objek. Jadi kalau misalnya dia eh,
udah tau lah pasti teman-teman apa namanya membaca diagram ya. Ini seperti ini. Ini atribut Sepaleng, dia frekuensi apa namanya datanya itu misalnya ada 5, ada 27 misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada scatter plot ya. Nah, ini scatter plot juga nilai atribut menentukan posisi gitu ya. Nilai atributnya menentukan posisi dia ada di mana gitu ya. Jadi misalnya Sepaleng ini eh, apa nilai atributnya gitu ya ada di mana gitu ya kan. Misalnya satu berarti dia ada di hijau nih di sini nih gitu ya. Yang Sepaleng seperti itu. Sama petal WDTH-nya. Kemudian dapat melihat hubungan beberapa pasangan atribut ya. Seperti itu. Hmm. Nah, ini iris ya, nah, iris. Data length, sepalengnya gitu. Ya, ini klasifikasi, klasifikasi data iris. Oke, nah sekarang kita coba praktekkan teman-teman. Teman-teman tapi bawa ini nggak pakai laptop nggak teman-teman? Apa masih pada di jalan? Di jalan nih Pak saya Pak. Di jalan, coba pakai ini aja deh, pakai apa namanya? Pakai handphone, pakai Google Colab. Karena nanti ada tugas nih. Ini tugasnya gitu ya. Yang pertama ini buatlah identitas diri menggunakan pemrograman Python sederhana. Misalnya nama, jurusan, mata kuliah gitu ya. Gampang lah itu mah ya. Kemudian ada buatlah matriks dengan orde 3 kali 2 dengan nilai eh, seperti ini ya. Kemudian eh, tuliskan gitu ya. Import library NumPy seperti apa gitu. Kemudian yang keempat nih buatlah matriks dengan menggunakan library NumPy dengan order 3 kali 30 dan nilai elemen dimulai dari indeks 1 sampai dengan 5 secara random. Nah, ini tantangannya ya, teman-teman. Nanti secara random gimana sih gitu. Kemudian yang kelima buatlah pie chart dengan data sebagai berikut. Jadi ada wilayah, misalnya saya pakai Tangsel aja ya. Ini Serpong, Setu, Pamulang, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur. Nah, ini jumlahnya, ini seperti urutan ya teman-teman. Jadi Serpong 35, ya, Setu 25, seperti itu. Ya, terus Pamulang 6 gitu ya. Sampai Ciputat Timur itu 5. Nah, itu urutannya. Nah, sekarang coba kita buka eh, anakondanya gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kan kemarin sudah ya. Jadi selain yang kemarin itu, kalau kemarin itu kan di sini pakai apa sih? Pakai print ya. Sini pakai print langsung. Gini ya. Gini ya. Kemarin gini kalau nggak salah. Gini ya. Kemarin gini doang gitu ya. Tapi bisa juga dieksplorasi gitu seperti ini. Jadi kayak ngoding gitu ya. Jadi eh, bikin bikin variabel ya. Oke. Ini coba dipraktekkan ya. Nanti tugasnya itu kan bikin nama jurusan sama mata kuliah teman-teman di sini ya. Tampilkan dengan menggunakan Python seperti ini struktur. Kemudian ini pump amount ya. Contohnya Pak, maaf, ya, ya, memotong. Ini di saya kok nggak ada share screen Pak? nggak ada apa? Nggak ada share screen ya? Apa emang nggak pakai share screen Pak? Oh, sorry, sorry, sorry. Allah.
Sorry, sorry, sorry. Oke, ya ini, maaf, maaf. Tadi saya stop ya. Ya ini, saya bukanya di di Jupiter ya, Jupiter Notebook ya. Itu ya, teman-teman bisa di collab. Kalau mau buka di Google Collab sama aja, sama aja, gitu ya. Aduh, sebentar. Ya, jadi eh udah kelihatan ya sekarang ya, Mas. Sudah, Pak. Kelihatan Ya. Pak. Nah, ini coba diketikkan di apa namanya di Google Collab ya. Nanti, nah, tantangannya kan nanti bikin nama jurusan, eh, mata kuliah gitu ya. Ini sudah belum? Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Sudah berarti Sudah ya. Pak. Nah, kemudian yang kedua ini kita bikin, coba sedikit logika gitu ya. Eh, kita bikin variabel gitu ya. Spam amount misalnya. Dia bernilai nol gitu ya. Nah, terus kita print dia nol. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi gitu ya. Spam amount sama dengan spam amount yang ini ditambah 4 ya. Terus di sini ada kondisi. Baca ini pasti udah teman-teman udah paham lah ya kalau eh, pernah di programming. Nah, if spam amount lebih besar dari nol gitu ya, maka tampilkan ini ya. Nah, makanya ini kita lihat ya. Ini harusnya nol, nol, lebih dari nol. Oh, ngaco. Oh iya, ininya 4. Sorry. Nah, ini harusnya nol ya. Ini kan nol. Nah, ini. Dia kan jika lebih dari nol ya, teman-teman. Ya kan? Jika lebih dari nol, maka tampil ini. Nah, ini kan nol ya. Karena ini nol ditambah nol ya nol ya, teman-teman. Jadi dia tidak tampil. Beda lagi kalau misalnya di sini 2 gitu. Maka dia akan muncul gitu ya. Nah, ini logika sederhana aja. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Ini bisa dicoba. Atau kalau yang sudah paham, nggak usah lah. Ya. Kalau sudah paham, nggak usah. Kemudian ini, nah ini juga bisa, eh, apa namanya ya, eh, per karakter ya. Jadi dia bisa eh, beberapa kali muncul gitu ya. Dari sini kan tadi ini 2 nih, ya, spamonnya 2. Jadi di sininya spamnya ada 2 karena dia eh, dikali gitu ya, berapa kali spam monnya gitu, 2. Jadi spam, spam. Seperti itu, teman-teman. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Aman ya, Mas ya. Nah, kemudian di sini ada min, median, median ya harus. Min, median, modus ya. Nah, kita lihat untuk mencari min gitu ya. Ya, ini cukup nampai dot min sama variabelnya atau objeknya ya. Objek ya, ini lebih tepatnya objek. Nah, ini misalnya 99, 86, 80 sekian gitu ya. Ini ditotalin
baru dibagi dengan jumlah jumlah datanya, jumlah data ya. Kalau nggak salah jumlah datanya ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Jadi total ini dibagi 13. Hasilnya 89,76 gitu. Nah, ini struktur Python ya, teman-teman. Enak gitu ya. Dan eh, saya juga ini ya sudah apa namanya? Sudah mempraktekkan secara manualnya. 89,7693 gitu. Benar gitu sama. Ini kan masih kelihatan kan ininya apa Jupyter Notebook saya Masih, Pak. masih ya. Ya ini untuk mencari min. Boleh dicoba gitu ya di ketik bebas lah kalau ininya mau ngarang gitu ya. Silakan. Yang penting apa namanya strukturnya ya. Jadi ini jangan lupa nih ada NumPy. Kan fungsinya ya untuk statistik ya, NumPy. Ya ini. Oke. Kemudian cara mediannya atau nilai tengah ya, nilai tengahnya. Jadi ini diurutkan nih. Ini diurutkan ya. Kemudian dicari nilai tengahnya. Nah, itu 87. Hmm. Kalau tidak percaya silahkan dicek di manualnya, dihitung manual nanti. Ini kan 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita cek manualnya ya. Hmm. Nah, ini manualnya. Jadi kalau yang min tadi ini ditotalin dibagi dengan 13. 13 itu ini jumlah datanya. Jadi kita mesti 89 gitu ya. Terus kalau yang median, ini median. Median, ini bukan median ya, bukan. Kalau median itu dia ini kan ada 13 data ya. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian ini nilai tengahnya gitu ya. Hmm. Ya, oke. Kemudian ada modus. Nah, ini harus diimpor statistik karena kalau modus itu di statistik ya. Nah, modus itu nilai yang paling banyak muncul. Jadi teman-teman tuh nggak usah menghitung manual mana yang munculnya eh, paling sering gitu ya. Contohnya ini 86 gitu. 86 ada satu, dua, tiga gitu dibandingkan dengan yang lain gitu ya. 87 cuman dua misalnya gitu ya. Seperti itu. Itu eh, modus ya. Kemudian standar deviasi gitu ya. Ini eh, apa namanya? Sama import NumPy juga gitu ya. Kemudian ada STD ya, pakai STD, standar deviasi. Oke, kemudian sampai sini ada pertanyaan? Terlalu cepat kali saya, tapi enggak lah. Nah,
Itu soalnya, nah sekarang soal nomor 2. Nah, ini ada contoh, teman-teman. Ini contoh ya. Di sini buatlah matriks C dengan orde 2 kali 3. Nah, berarti 2 baris, 3 kolom, teman-teman. Kalau orde itu gitu ya. Orde itu baris dulu baru kolom. 2 kali 3, berarti 2 baris, 3 kolom, teman-teman. Dan nilai yang diberikan pada matriks C adalah sebagai berikut. Baris satu kolom satu, ya kan? Nah, ini bla 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 bla. Nah, di sini kita tuliskan matriks C, gitu ya. Nah, ini harus seperti ini ya strukturnya. Ini baris, ya. Ini baris satu nih. Baris satu, ini baris dua, ya. Karena sudah ditutup kurung ya, sama ini ada koma. Kalau kolom, nah ini kolom nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, tapi kalau di dalam baris ini hanya 3 kolom. Satu, kolom dua, kolom tiga. Ini pun sama kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau di print seperti ini ya. Oke, paham ya? Ada yang tanyakan nggak nih Ini tentang tampilannya Excel ya, Pak? tentang orde? Tabel apa? Yang di share screen Bapak Excel ya, Pak? Masih Excel ya? Iya, Pak. Innalillahi. Dari tadi itu berarti Mas Dwi. Iya, Pak. Aduh, efek ngantuk ini Mas. Iya, saya kira tadi Efek itu di puasa ya, Pak. Excel. Pak. Ya Allah, berarti dari tadi ini suruh oh enggak ya. Tadi awal Yang sempat speed ini tadi ya. udah sih, Pak. Yang speed tadi Eh, udah bener, ya, udah sini. udah ya. Oke. Tadi yang dari sini berarti dari modus ya. Tadi pas apa hitung manualnya saya bilang gitu ya. Habis nilai tengah tadi, Pak. Ya. Oke. Oke, lanjut aja ya berarti ya. Udah mau maghrib. Eh gitu ya. Jadi ini orde ya. Orde. Jadi baris dulu baru kolom. Kan kalau di soal kan eh mana? 3 kali 2 ya. Jadi kebalikannya. Jadi 3 baris 2 kolom. Yang penting paham dulu teman-teman. Itu gampang lah ini mah ya. Masih aman. Karena ada ininya nih. Ada baris satu, kolom satu gitu ya. Tuh ya. Jadi kalau saya tanya baris 2 kolom 3 itu berapa? Baris 2 kolom 3 nilainya berapa, teman-teman? Biar biar masuk nih yang saya jelasin itu teman-teman nangkep gitu. Punten ini mah teman-teman. Dari sini nih, apa tadi tadi belum sempat di ini ya, belum sempat di ini ya, tadi belum sempat ditampilkan ya. Nih, saya ulang lagi deh. Orde 2 kali 3, kelihatan nggak nih, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, orde 2 kali 3 ya, matriks C misal. Orde 2 kali 3 itu 2 baris, 3 kolom, teman-teman. Ya, nah di sini ada ketentuannya. Baris satu ini berapa-berapa gitu ya. Saya skip dulu. Nah, di sini kita langsung buatkan, ya, langsung kita buatkan eh baris yang namanya baris itu ini baris baris satu, ini baris dua, teman-teman. Ya, jadi karena ada koma di sini dan udah ditutup gitu ya. Nah, itu baris. Kalau kolom, ini kolom satu, kolom dua, kolom tiga pada baris pertama. Ini kolom satu, kolom dua, kolom tiga pada baris kedua. Itu ya, yang matriks C di print nanti akan seperti ini. Ya. Kalau saya tanya nih, ya, baris 2 kolom 3 berapa angkanya?
teman-teman. 6 Pak. Ah, 6 berapa? Pak. 6. 6 6. Ya, ya gitu Mas Handoko ya. Jadi eh, ini baris ya, ini baris, terus yang ini kolom. Gitu ya teman-teman. Jadi aman ya untuk tugasnya. Kalau sudah paham ini, sudah pasti bisa mengikuti. Nanti ini kita share juga di e-learning. Itu jadi biar buat panduan. Nah, kemudian matrix dengan menggunakan library NumPy dengan panjang elemen adalah 32 dan matrix memiliki orde 4 kali 8 gitu ya. 4 kali 8 tadi 4 eh, baris, 8 kolom ya. Kalau ini kan eh, hanya seperti ini ya dibuatnya gitu ya. Tapi kalau ini langsung pakai rank gitu ya. Kalau ini mah manual gitu, langsung lah gitu ya, langsung dibuatkan seperti ini ya. Biar teman-teman tahu mana baris, mana kolom gitu ya. Nah, kalau di sini kita sudah langsung eh, pakai rank gitu ya. Rank 32 terus di reset gitu ya. Pakai matrix, ini ambil panggil matrix. Nah, terus ukurannya ini 4,8. 4 baris 8 kolom gitu ya. Ini salah seperti ini. Tuh, ya. Jadi nggak perlu bikin ini lagi gitu. Misalnya di sini kita ganti eh, 832. Kalau 16 susah. Nggak mau karena dia harusnya ini kalau 16 berarti eh, dua. Gitu ya. Seperti itu. Kalau di soal 3 kali 30 ya. Dan nilai elemen dimulai dari indeks 1 sampai dengan 5 secara random. Nah, ini tantangannya ya. Jadi nanti kalau ini kan indeksnya dari 0 ya. Indeksnya dari 0 ya. Kalau nanti indeksnya dari 1. Nah, itu tantangannya. Nanti kita bahas. Oke, teman-teman. Jangan lupa ini ya, impor. Boleh dipraktekkan, teman-teman. Ini tadi 32 ya. 32, ininya 4. Dia nggak mau ya, teman-teman, kalau misalnya nggak sesuai gitu ya. Kalau 4,8-nya. Oke, kita lanjut dulu ke ini. Visualisasi pie chart. Ya. Nah, ini eh, pie chart ya. Kita harus import matplotlib ya. Kalau nggak salah di awal juga pernah disampaikan bahwa matplotlib itu untuk visualisasi. Di sini .pyplot as plt gitu, bebas ya. Mau plt mau apa gitu bisa. Nah, kemudian kita bikin objek coklat, vanilla, pistachio gitu ya. Rasa misalnya di sini. Strawberry gitu ya. Nah, ini jumlahnya coklat 12 gitu ya, cara bacanya ya. Vanilla 11 gitu. Pistachio 4, mango 8 gitu ya. Strawberry 7 gitu ya. Jadi urutan. Nah, ini eh, codingannya plt.py gitu ya. Kemudian panggil objek post ya. Kemudian labelnya itu objek flavor ya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi
Nah, pewarnaan ini masih otomatis ya, otomatis dari Python, karena kita nggak minta di custom seperti itu. Nah, untuk soalnya, tugasnya gitu ya, di sini buatlah pie chart dengan data sebagai berikut gitu, hampir sama. Nah, teman-teman tinggal ganti gitu apanya gitu kan, gampang kan? Ini juga harusnya jangan jangan flavor ya, harus sesuai dengan ini ya wilayah jumlah gitu. Walaupun bebas sebenarnya. Oke, aman ya teman-teman. Ada pertanyaan? Mohon Pak. Tugasnya yang tadi ya Pak, yang Ya, tugasnya tamat ini, tugasnya buat ini. Halo, Hah? gimana, Mas? Pak. Kurang kedengeran? Yang Cek. tentang wilayah tadi ya Pak, iya kan Pak? Ya, ini tugasnya 1 sampai 5. Ini nih. Identitas diri itu ya Pak, sampai buat Ya, tadi ya Pak. iya sampai buatlah pie chart ini. Siapa siapa? 5 ini. Nanti rujukannya ini. Ya, nanti bereksplorasi lah. Gimana caranya? Paling nanti yang agak susah yang random ini. Yang random gimana caranya? Biar random dimulai dari indeks 1. Gitu. Oke, teman-teman. Saya upload ke e-learning. Ya. Batas waktunya nanti dilihat di e-learning aja. Saya belum bisa menentukan karena kayaknya sih Jumat besok juga libur. Tanggal merah. Saya belum lihat kalender akademik. Oke. Deadline-nya dibikin panjang aja Pak. Iya, iya ya, biar enak ya. Iya Pak. Ya, e-learning sering gangguan sih Pak biasanya sih Pak. Kadang mau Iya, upload itu terusnya tuh iya, iya. Hmm, Tenang sama saya mah. Aman siapa? mah. Makasih Pak. Sama sama saya mah aman pasti. Aduh, Pak. Iya, iya, yang penting ngerjain teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan. Gak ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Udah mau maghrib ya? 50, udah 5. Saya akhiri aja. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Eh, saya akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi ya. Wabarakatuh. Makasih Pak. Selamat Terima kasih berbuka Pak. nih. Selamat buka juga Pak. Ya. Izin live Pak.